Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ibnu Hari Wahidi, guru produktif kompetensi keahlian teknik audio video. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kegunaan komponen-komponen dasar elektrik dan elektronika. Tujuan dari video kali ini sebagai dasar peserta didik untuk mempelajari maupun mengembangkan komponen dasar elektrik dan elektronika pada sebuah rangkaian sederhana maupun rangkaian kompleks. Oke, baik anak-anak, di depan Bapak ini ada sebuah komponen, kira-kira komponen apa ya? Pak, itu power supply variabel kan Pak? Ya, bagus gambarannya. Oke, ini adalah power supply variabel. Kira-kira ada pertanyaan tidak untuk alat ini? Pak, komponen power supply variable itu apa aja? Dan kita bisa buat sendiri nggak? Oke, jadi bagus. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan power supply variabel simetris. Ya, silakan nanti Bapak kasih komponennya, bahan-bahannya. Silakan kalian cari dan dikumpulkan hari ini. Oke, terima kasih. Power supply merupakan sebuah alat elektronika yang terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif yang berfungsi sebagai merubah tegangan AC arus bolak-balik menjadi tegangan DC atau arus searah yang digunakan untuk memberikan kebutuhan supply pada rangkaian elektronika lain. Nah, dalam mendesain rangkaian power supply variabel, kita harus memahami dulu nama dan fungsi dari setiap komponen dasar elektronika agar komponen yang nantinya akan dipasang itu tidak salah atau keliru. Penjelasan blok sumber. Sumber tegangan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu tegangan AC atau arus bolak-balik dan tegangan DC arus searah. Stop kontak merupakan komponen elektrik atau listrik yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara listrik PLN 220 volt AC dengan alat elektronika lain. Mari kita lihat pada gambar skematik. Stop kontak dihubungkan pada trafo untuk diberikan suplai tegangan. Nah, pada power supply variabel yang kita buat, kita menggunakan trafo CT atau center tap yang berfungsi sebagai step down atau penurun tegangan PLN dari 220 volt AC menjadi 12 volt, 18 volt, 25 volt sampai 32 volt AC. Penjelasan blok dioda. Dioda merupakan komponen aktif elektronika yang berfungsi sebagai penyearah tegangan AC atau arus bolak-balik menjadi tegangan DC atau arus searah. Pada rangkaian power supply variabel dibutuhkan 4 buah dioda dipasang secara bridge atau jembatan agar dapat menjalankan siklus tegangan positif dan siklus tegangan negatif. Cara untuk mengetahui nilai karakteristik dioda yaitu kita bisa lihat kode yang terdapat pada badan dioda. Karena pada power supply variabel ini kita menggunakan trafo CT 3 ampere, maka kita harus menggunakan dioda dengan kode 1N54XX yang tertera pada badan dioda. Nah, 2 digit terakhir merupakan batasan tegangan pada dioda. Jadi, kita pakai dioda dengan kode 1N5408 yang artinya dioda memiliki batas tegangan maksimal yaitu 1000 volt. Atau kalian bisa juga melihat karakteristik dioda melalui datasheet yaitu dioda 1N5408 yang artinya rata-rata arus yang dilewati pada dioda mampu mencapai 3 ampere dan tegangan yang diterima oleh dioda yaitu 1000 volt. Penjelasan blok kapasitor. Kapasitor merupakan komponen pasif elektronika yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik sementara waktu. Dalam rangkaian power supply variabel ini, kapasitor memiliki fungsi sebagai filter. Apa artinya? Yaitu menyaring atau meredam tegangan ripple pada saat tegangan AC akan dirubah ke tegangan DC. Sehingga tegangan yang keluar nanti setelah disaring atau difilter oleh kapasitor benar-benar tegangan DC murni. Pada skematik rangkaian power supply variabel ini, kita menggunakan kapasitor elektrolit atau elko.
dengan nilai 4700 mikrofarad garing 25 volt. Semakin besar nilai kapasitornya yang digunakan, semakin baik juga dalam fungsi filternya dalam rangkaian power supply. Penjelasan blok resistor variabel. Potensiometer merupakan salah satu komponen elektronika pasif dan merupakan salah satu jenis resistor yang dapat merubah nilai hambatannya atau resistansinya berdasarkan rotari atau putaran. Fungsi potensiometer pada rangkaian power supply variabel ini merupakan kontrol pada transistor yang nantinya akan mengatur tegangan output mulai dari tegangan paling rendah sampai tegangan paling tinggi pada power supply variabel. Nilai potensio yang digunakan yaitu 50 kilo ohm. Penjelasan blok transistor. Transistor merupakan salah satu komponen aktif elektronika. Pada rangkaian power supply variabel ini, kita menggunakan dua jenis komponen transistor, yaitu jenis NPN dan jenis PNP. Mari kita lihat skematik rangkaian. Komponen transistor dipasang secara Darlington atau seri yang memiliki fungsi sebagai penguat arus input, sehingga power supply variabel ini memiliki arus output yang maksimal atau besar, dibanding dengan menggunakan IC regulator yang memiliki keterbatasan pada arus outputnya. Untuk menentukan kaki komponen, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu cara pertama menggunakan ES meter, dan cara kedua kita bisa membaca melalui datasheet komponen. Pada rangkaian power supply variabel ini, kita menggunakan transistor power, yaitu TIP31C, TIP32C, TIP3055, dan TIP2955. Penjelasan blok resistor tetap dan LED. Resistor merupakan komponen pasif elektronika yang digunakan untuk menahan beban tegangan yang akan dilewatinya. Pada rangkaian power supply variabel ini, terdapat komponen elektronika optik juga, atau komponen aktif elektronika, yaitu LED, singkatan dari Light Emitting Dioda, yang berfungsi sebagai indikator bahwa power supply variabel itu menyala atau bisa digunakan. Fungsi resistor pada LED yaitu menahan dan menjaga tegangan kerja pada LED agar tidak melebihi batas maksimal tegangan kerja pada LED. Jika melebihi batas tegangan kerja, maka LED akan rusak atau putus. Penjelasan blok display digital, volt dan ampere meter. Komponen display yang digunakan dalam power supply variabel ini yaitu volt ampere meter digital yang memiliki fungsi sebagai penampil nilai tegangan volt dan nilai arus ampere ketika power supply variabel ini digunakan pada suatu beban elektronika. Nah, dengan adanya volt ampere meter ini, kita dapat mengetahui nilai minimal tegangan, nilai maksimal tegangan, dan arus yang terpakai saat power supply variabel ini digunakan.
Oke, tahap terakhir sebelum power supply variabel ini digunakan yaitu melakukan pengecekan parameter seperti tegangan input-output, arus input-output, dan daya yang digunakan pada saat power supply variabel ini menyala, baik menggunakan rumus maupun menggunakan alat ukur avometer, agar power supply variabel yang kita gunakan itu lebih ideal. Demikian video pembelajaran kali ini tentang menggunakan komponen-komponen dasar elektrik dan elektronika pada pengaplikasian power supply unit variabel. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini dapat dipahami dan dimengerti. Saya Ibnu Hariwahyudi, Guru Produktif Teknik Audio Video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galon ST dari PT Bakri Pipe Industries. Pada kesempatan ini, saya akan mereview video pembelajaran dengan unit kompetensi menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika. Pada dasarnya, dalam video tersebut sudah sesuai dengan yang ada di industri. Adapun perbedaan dapat dikatakan wajar, karena video ini hanya untuk pembelajaran. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.